Supaya profesor. Sama juga contoh Pak. Boleh kayak kita sih. Juan. Coba Gus, cek sound, Pak Agus. Halo. Pak Agus dadi urung repot lho. Bisa lah. Halo. Bisa, betul. Betul, bisa. Oke, terima kasih. Nah, kembalikan ke Pak Top. Ya. Pak Agus wis nyoba urung wis dadi urung Aku urung ngerti hasilnya. Praktek kemarin loh. Sudah. Apa wis dikirim ning nggonku? Halo Pak Riki. Halo, siang ya. Ya. Di Ambon jam berapa ini? Di Ambon jam 3 Pak. Jam 3. Berarti selisih 2 jam ya? Ya 2 jam Pak. 2 jam. Bahasa kemarin sudah coba ulang dengan Mas, bisa kirim ya Pak. Nah, udah saya cek, udah direvisi. Saya kirim ulang lagi. Udah. Berarti bisa mengikuti. Keren ya. Dari kita tidak ribet lagi ya. Periksa tinggal transfer ke data studio aja, tinggal klik dia terbaca otomatis. Pak Agus ngopi dulu apa piye kuwi? Ayo Pak Heri, kita mulai yuk. Seadanya aja. Oke, siap Pak Top. Ya seadanya, yang satu pun kita optimis tetap jalan gitu Pak. Ayo. Jalan. Ya. Yuk, kita mulai. Mungkin yang kemarin belum di-share Pak Top, teman-teman linknya. Sudah. Yang dari Jawa Barat ini tak ya. Enggak ngirim, yang ngirim aja wis ben wae. Oke. Sudah kirim ya Pak. Oke. Ya. Aku kirim ke emailnya Pak Topari. Ya. Oke ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita mulai untuk pertemuan kedua dan mudah-mudahan ini yang menjadi pertemuan yang pungkasan ya untuk membahas Google Data Studio yang tingkat dasar lah. Nanti kemudian bisa dilanjutkan atau diperdalam dalam forum-forum misal grup WA. Kalau misalkan nanti perlu tutorial ya nanti kita bikinkan tutorial. Tapi tidak perlu ada pertemuan terbimbing seperti itu. Oke, jadi kemarin yang sudah kirim ke saya gitu ya, itu sudah termasuk bagus gitu ya. Walaupun mungkin kayak punya Pak Riki itu ada kesalahpahaman mungkin ya Pak Riki ya. Tapi kemudian saya berikan revisinya, kemudian direvisi dan hasilnya bagus. Kemudian Pak Juwan juga sudah sampai mencoba di database MySQL gitu ya, dan sudah jalan gitu kan. Pak Hari juga menyampaikan itu bisa diakses data dari data Dapodik, tetapi sejauh yang saya pahami
data dapodik itu tidak bisa langsung diakses. Jadi ada kunci-kunci tertentu seperti itu. Beda kalau MySQL-nya adalah data kita sendiri yang tidak perlu ada security. Tapi sejauh yang saya pahami untuk data dapodik itu ada security-nya seperti itu, dan ada apa ya namanya, enkripsi, ada enkripsi. Misalkan kita ngambil data dari suatu field, itu kalau ngambilnya secara biasa ya nanti yang muncul adalah data enkripsi, tidak data yang sudah terdekrypt gitu ya. Jadi data aslinya itu tidak muncul. Ya, prinsipnya nanti bisa kita kembangkan ke arah database apapun yang sudah disediakan gitu, ataupun kita bikin sendiri. Untuk pertemuan kali ini kita ini fokuskan pada pembuatan data kehadiran PJJ. Oleh karena itu, karena ini basisnya adalah data dari kehadiran teman-teman semua, dari di sekolah teman-teman semua, nanti saya menginginkan ada input dulu dari teman-teman. Kemudian nanti kita bareng-bareng membuat sistemnya pelan-pelan gitu. Nanti tidak semua mungkin saya jadikan sampling gitu ya, tapi mungkin satu saja lah. Kemudian itu bisa dijadikan sebagai data contoh. Kemudian nanti kalau misalkan ingin diimplementasikan di sekolah masing-masing, bisa kita bantulah seperti apa nanti bentuk datanya. Oke, mungkin ada yang mau cerita dulu terkait sistem existing. Jadi sistem yang sekarang berjalan, sistem PJJ-nya, kehadiran PJJ-nya seperti apa, kemudian nanti kendalanya apa, kemudian nanti kita bisa coba carikan solusi dengan pendekatan Google App dan Google Data Studio gitu. Monggo, siapa yang mau cerita dulu, kemudian nanti kita dari cerita-cerita itu kita coba bikinkan sistemnya. Silahkan, siapa dulu? Halo Pak Hari, Pak Agus, Pak. Halo. Silahkan cerita dulu. Monggo Pak Agus duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam 7 sampai jam itu Tenggat waktunya jam berapa, Pak? Halo. Tenggat waktu presensi jam 7 sampai jam 7.15 dan berbaris kalau 7. Dan setelah itu harus diberikan pada berubah. Jadi setelah itu kegiatan sesuai jadwal jam masih. Tapi dalam perjalanannya jadi ada yang bahkan kami akan bukan mengharuskan tapi menyarankan kali-kali ini anak-anak jadi Suaranya kurang sesuai, bagus, macet toh. Oke, ya. Jadi seperti itu Pak yang kami lakukan. Jadi kalau dirumuskan ya
dibikin simpel gitu. Siswa hadir itu jika apa? Siswa alfa itu jika gimana? Coba mungkin bisa dituliskan di chat gitu ya, sehingga nanti bisa kita pelajari bareng. Jadi siswa hadir itu kondisinya seperti apa? Siswa kalau misalkan alfa itu seperti apa? Gitu. Oke, gitu ya. Sekarang mungkin Pak Hari sambil Pak Agus bisa mengetikkan itu. Silahkan Pak Hari. Halo Pak Hari. Halo, selamat siang semuanya yang kami hormati Pak Juan, Mas Riki ya, Agus juga ya, yang tanya Pak Top baru suhu kita. Terima kasih Pak Top, langsung aja ya. Jadi tempat kami itu sama seperti kita dulu sebelum COVID atau hanya itu. Jadi absen yang diakui adalah absen jam 4 pagi sampai jam 7. Itu dianggap absen. Kemudian jam 7 sampai jam 7.30 itu dianggap terlambat. Kalau terlambat ada poin kesalahan 5. Kemudian setelah jam 7.30 dianggap tidak masuk. Ya, begitu Pak Topari. Kemudian kalau sudah absen ya tinggal Bapak Ibu guru sama siswa-siswanya melaksanakan proses KBM. Ada yang menggunakan materi dan banyak juga yang menggunakan Google Meet. Begitu. Terima kasih Pak. Oke. Tolong dicatat di chat ya Pak Hari, biar nanti kita pelajari bareng-bareng. Terus yang nanti yang enak dijadikan sampel itu mana gitu. Mungkin kemudian Pak Riki. Ya Pak, terima kasih Bapak di sekolah kita ini. Yang saya mau tahu ini untuk absen setiap Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk kalau misalnya yang kita buat sekarang ini masing-masing Bapak Ibu guru buat sendiri di form ya. Baru yang ribetnya nanti setiap semester ini direkap. Nah, jadi kalau ada Google Data Studio ini untuk permudah itu rekapnya kehadiran dalam proses PJJ. Ya, itu yang pertama. Ya, absen itu masing-masing Bapak Ibu guru yang buat ya. Itu kehadiran guru. Jadi kita mulai start itu jam 8. Kita di sini jam 45 menit saja. Ya, 40 menit. Ya, satu hari. Jadi jam 11 sudah selesai. Jadi kita di sini semua siswa mengikuti PJJ memang dengan baik. Cuma dengan salah ringan dan lain-lain. Untuk saya mau ketahui ini untuk Ibu guru ya. Ibu guru apakah di dalam Google Studio ini kita buat jurnal gitu, jurnal kegiatan BDR, ya jurnal. Jadi setiap Ibu guru proses pembelajaran itu harus mengisi jurnal. Ya, bagaimana supaya kita ketahui guru itu setiap harus hadir berapa persen, terus ketika hasil dari semua kegiatan pembelajaran kita harus cek berapa guru yang hadir hari ini ya. Kita ambil solusi dengan Google Data Studio. Jadi kita pun di sini jurnal BBM itu nama guru, NIP, pada pelajaran, semester, minggu, hari, tanggal dengan kegiatan yang dilakukan dalam satu hari itu. Ya, gitu Pak. Oke. Berarti kehadirannya itu dari jam 8 ya? Hanya 45 sampai jam 11 ya? Di unmute Pak Riki. Ada 11.15 juga, ada jam 12 juga. Dia setiap hari itu ada sedikit, tidak semuanya jam 11. Tapi yang saya tangkap itu berarti kehadirannya adalah kehadiran mapel ya, bukan kehadiran. Ya. Oke, mungkin dari Pak Juan mungkin ada informasi.
Selamat siang Pak Topari dan Bapak-Bapak sekalian yang lain. Jadi di sekolah kami itu bentuknya asrama, jadi siswa tuh ada setiap hari, setiap saat di sekolah, jadi tidak ada absensi online gitu ya. Jadi mungkin agak beda, Pak Topari, demikian. Oke, iya. Jadi ini memang ada 3 versi gitu ya, ada 3 versi. Ada versinya Pak Agus, Pak Agus itu mirip dengan Pak Hari gitu ya. Kemudian versi yang kedua itu Pak Riki, kemudian versi yang ketiga punyanya Pak Juan, karena pasti masuk semua gitu kan, pasti masuk semua. Jadi tidak ada problem itu sebenarnya. Gitu. Cuma mungkin hampir mirip yang Pak Riki, yaitu bagaimana mengukur kehadiran atau bukan efektivitas ya, keaktifan dari Bapak Ibu guru dalam ber-PJJ seperti itu. Nah itu. Oke, jadi mungkin nanti kita ambil sampel yang sederhana dulu ya. Jadi kita bisa menggunakan coba sistemnya kehadirannya dari Pak Agus maupun Pak Hari gitu sebagai sampel dulu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk Pak Riki nanti mungkin bisa belajar dari situ dulu, kemudian nanti karena ini sifatnya kasuistik gitu ya, kasuistik. Nanti bisa dari dasar ini kemudian nanti bisa dikembangkan. Kalau nanti kiranya masih butuh dibantu ya nanti tetap kontak seperti itu. Oke, jadi kalau sebenarnya gini, konsep kehadiran sebelum PJJ ini kan selama siswa itu hadir di dalam sekolah ya, dari jam misalkan kehadiran itu kan jam, misalkan masuk mulai dibuka gerbang pintu itu jam 6 misalkan. Jam 6 sampai jam 7 gitu ya. Itu anak-anak masuk gitu kan, mungkin dengan finger atau apa gitu kan. Kemudian diakui sebagai masuk sampai jam 7 gitu kan. Kemudian misalkan lebih dari jam 7 ya, itu dianggap sebagai terlambat. Ini kasusnya kayak di SMA 1 Tanjung Sari itu punyanya Pak Hari, di mana siswa diakui sebagai hadir itu jika siswa melakukan presensi antara jam 4 sampai jam 7 pagi gitu ya. Terus kalau siswa melakukan presensi dari jam 7 sampai dengan jam 7.30 itu hitungannya terlambat. Kemudian setelah jam 7.30 itu dianggap alfa. Gitu kan. Itu ya, gitu ya, gitu ya. Nah, ini kita coba gunakan sistem yang ini dulu gitu kan. Terus nanti setelah itu baru kita coba elaborasi untuk sistem-sistem yang lain. Karena saya yakin masing-masing sekolah itu memiliki sistem yang berbeda. Dan tidak mungkin kita dalam satu waktu menjelaskan sistem yang berbeda itu, apalagi membangun sistemnya secara bersama-sama. Jadi kita cari yang mudah dulu gitu ya. Oke. Jadi kita sepakati dulu ya, kita menggunakan mirip-mirip yang punyanya Pak Hari saja, karena di situ ada absen hadir, kemudian ada status hadir, ada status terlambat, ada status alfa gitu ya. Ada 3 itu. Oke, saya share screen dulu. Saya akan menggunakan aturannya Pak Hari, tetapi datanya menggunakan data saya gitu. Walaupun ini bukan data siswa saya, tetapi data dummy saja. Sudah terlihat? Layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Mana ini? Sudah, Pak. Oke, kemarin data siswa sudah masuk ya. Oke, saya bikin folder baru misalkan. Oke. Yang pertama,
berarti kita bikin apanya dulu ini, Google Form-nya gitu ya, Google Form-nya. Kita Google Form. Direkam ya Pak Top ya? Udah. Ini yang perlu dimasukkan ya, itu berarti yang pertama itu adalah kalau di tempat kami ya, itu hanya nama kelas atau kelas saja. Kelas itu kita akan isi data dengan kelas di data yang kemarin ya, di data siswa ya, di data siswa. Nah ini. Bentar, saya ambil datanya. Ini saya masukkan. Oke, ini kelasnya. Konsepnya nanti, jadi siswa datang tepat waktu, kemudian terlambat, kemudian alfa itu dihitung dari dia submit, dari waktu submit, gitu ya, dari waktu submit. Misalkan saya klik yang ini, hit submit, maka di respon kalau kita lihat nah di sini ada waktu gitu ya. Si siswa ini belum saya ya. Jadi ada waktu di timestamp inilah yang akan kita pakai untuk mengidentifikasi siswa itu kategorinya hadir, terlambat atau alfa, seperti itu. Tapi data lainnya ini masih perlu saya edit dulu. Di sini saya masukkan collect email gitu ya. Ini kalau misalkan teman-teman semua sudah menggunakan Google Suite, ini pastikan di restrict. Kemudian di limitnya enggak usah gitu ya, enggak usah di. Ini sudah, ini enggak usah. Jadi seperti ini. Di pengaturannya ini collect email ya. Kemudian di restrict. Di restrict ini kalau kita menggunakan Google Suite seperti itu. Kalau enggak ya berarti di uncheck seperti itu. Kemudian di save. Ini saya ulangi lagi. Saya review. Misalkan bentar ya, ini formnya saya pilih saja. Ya, saya gunakan akun lain. Oke. Di sampling data kemarin saya sudah menyiapkan data ini. Saya hapus saja. Misalkan ini Adelia. Oke. Berarti ini absennya miliknya Adelia gitu ya. Misalkan Adelia itu kelas apa tadi? Bentar. Dia kelas 10 IPS 1. Berarti dia akan milih kelas 10 IPS 1. Kemudian dia submit. Nah, ini ya, berarti dia sudah submit. Tapi kategori apa dia kehadirannya nanti kita coba cek di sini.
Nah ini saya hapus dulu yang awal. Kita coba mempelajari datanya. Berarti ini ada ya yang sudah absen dengan email Adelia kelas 10 IP1, absennya dia jam 13.36 gitu ya. Jam 13.36 kalau menurut peraturannya ada di tempatnya Pak Hari itu kategorinya adalah apa ini? Kategori alfa ya. Oke. Kemudian saya akan coba input lagi ya. Tetapi dengan email yang berbeda supaya nanti ada perbedaan. Kita butuh beberapa data. Misalkan miliknya ini enggak apa-apa, Adisa Putra. Sebentar. Login lagi. Nah ini kan punyanya Adel ya. Kita coba switch akun, kita nambah akun miliknya si kelas berikutnya tadi si Adelia. Tadi Adelia, toh ini Adelia Kak Putri. Tadi masih sama 10 IP1, kita submit 2 gitu ya. Terus ini switch account, kita tambah yang ketiga misalkan untuk datanya Afifah. Oke, kita sudah punya data 3 siswa. Kita coba cek di sini, ya. Ini sudah ada 3 siswa. Saya menginginkan dari 3 ini untuk Adelia itu adalah kategorinya terlambat alfa. Ini kategorinya akan saya masukkan sebagai kategori terlambat. Jadi terlambat itu adalah jam 7.03 gitu ya. Terus kalau tidak terlambat berarti jam 6.30 misalkan. Nah, gini. Jadi data ini nanti di sini status kehadirannya di sini karena dia absen jam 13.36 dia masuknya adalah alfa. Kemudian ini masuknya setelah jam 7.38 berarti dia kategorinya adalah terlambat. Itu diganti jam 7.10 gitu aja Pak Top. Jam 7.10. Karena jam 7.10 gitu ya. Kalau ini berarti hadir. Gitu ya Pak Hari ya? Ya, betul Pak. Ini sampling data seperti itu. Ini sampling data. Kemudian yang jadi problem ini kan nanti gitu ya. Yang jadi problem itu nanti adalah data status kehadiran ini ya. Itu kan tidak mungkin kita manual, ya kan? Untuk memberikan statusnya gitu loh. Memberikan statusnya. Maka perlu kita bikin rumus gitu. Itu perlu rumusnya. Ini saya coba rumusnya seperti ini. Rumusnya mana tadi? Ini saya copy di sini. Ini ya. Nanti saya jelaskan. Jika di kolom A itu 1 berarti status kehadiran.
Tadi jam berapa Pak Hari yang terlambat 07? Dari jam berapa? Halo? Halo Pak Hari? 07.00 sampai dengan 07.30 itu terlambat. Oh oke, berarti jam 7.00 gitu ya, terlambat. Ya. Terus kalau jam 4 gitu ya, jam 4 itu hadir. Ya. Terus berikutnya alfa ya. Alfa. Oke. Ini saya hapus dulu. Ini kan harusnya seperti ini. Ini ya. Ini terlambat. Tadi rumusnya gimana? Harusnya alfa di sini ya. Alfa. Karena jam 13. Berarti kita cek. Dia terlambat masuknya. Oke, saya urutkan saja. Jika jam 4 gitu ya, maka dia hadir. Jika dia jam 7, dia terlambat. Itu berarti hadir terlambat alfa gitu ya. Ya. Oh, dia sebentar. Ini pakai N aja. Ini kita biar nggak bingung. Bentar, ini siapa yang masuk? Ya. Silakan Bu Endah. Jika jam 4 sampai jam 7, Pak. Lebih kecil. Berarti 69. Apa jam 7 ya Pak Hari? Lebih kecil sama dengan jam 7. Iya. Hadir. Ya, hadir. Oh, sebentar. Lebih besar dari ini berarti kategorinya 13 berarti alfa. Misalkan ini saya ambil datanya misalkan jam 7 hadir jam 6.39. Oke.
jam 7 berarti jam 7.01 ya Pak Hari ya? Ya, 01. 01 sampai jam 7.30. Gitu ya? Ya. Iya. Itu berarti Lambat. Mohon ini suaranya ya. Ada yang masuk. Oke. Besar sama dengan jam 7 jangan lebih kecil. Harusnya belum jadi. Alfa semua. Bentar. Bermain rumus. Tadi diulang lagi. Jangan pakai rumus ini aja. If time tadi mana? Alah. Nah, jika lebih besar dari jam 7.30, jam 7.31 dia alfa. Terus kita coba if lagi. If A2 lebih besar dari 7.01 itu dia terlambat. Itu ya. Terus yang ini kan berarti hadir, ya kan? Nah, ini rumusnya seperti ini. Rumus dasarnya gitu ya. Tetapi kalau rumus seperti ini, kalau nanti misalkan ada data masuk lagi gitu ya,
di sini, misalkan ini kelas IPS 2 gitu, maka kita selaku operator harus menarik ini gitu ya. Ini kan manual juga, maka kita butuh yang namanya reformula. Reformula rumusnya seperti ini sebenarnya. Ada reformula. Jadi kita harus memberikan tanda. Nah, mana? Nanti tak kasih tahu. Oh, sebentar. Ini rumusnya ini ya. Ini saya copy dulu biar gampang. Bu Endah, monitor Bu Endah. Nah ini. Wow. Kok jadi salah rumusnya? Bentar. Kita pakai yang sini aja. 1 if ini ya. Nah ini rumusnya udah jadi. Jadi ini kan otomatis. Kalau misalkan nanti ada data masuk lagi gitu ya, coba saya masukkan kehadiran ini. Misalkan IS inilah, misalkan full IPS 2, submit. Harusnya di sini muncul. Nah ini ya. Dia langsung alpha. Seperti itu. Sekarang coba saya share ini ya kehadirannya supaya bisa diakses oleh teman-teman semua. Saya ini hilangin, saya save, saya send, ini shorten, copy. Saya minta semua mengisi ke sini. Ya, coba isi absen. Coba semua teman-teman di klik kemudian isi. Saya kemudian akan memonitor dari data ininya. Nah, Pak Juan itu sudah masuk, gitu ya. Ini tadi karena ini masuk. Pak Hari sudah masuk. Hansa Sakila ki sopo? Ricky, oke. Pindah itu. Oke, gitu ya. Jadi ini rumusnya saya share ke chat. Ke chat. Nah, itu rumusnya. Nanti bisa diuprak sendiri seperti itu. Oke. Ini contoh ya, ini contoh. Ini di bawah itu masih hadir semua. Sebenarnya kan harusnya nggak hadir gitu ya. Harusnya nggak hadir. Maka di apa ini?
harus ada kondisional lagi gitu loh. Harus ada kondisional lagi sebenarnya. Karena wong ndak ada kok dianggap hadir gitu kan di sini. Jadi hadir itu jika apa? Sebenarnya adanya di sini. Nah, di sini harus dikasih. Jika tadi jam 4 ya Pak Hari ya. Jam 4. Jam 4.01. Berarti ini berarti hadir, ini dikosong. Nah, tidak sampai ke bawah. Jadi ya, kalau belum ada datanya ya dia tidak ada. Itu kosong. Oke, ini data yang siswa-siswa itu masuk. Jadi gambarnya siswa itu sebenarnya hanya mengisi nama kelasnya saja. Dia kelas berapa gitu ya. Dia kelas berapa. Kalau misalkan sakit gimana? Nah, kalau misalkan sakit berarti nanti di sini dikasih tulisan pilihan. Misalkan di sini kita kasih pertanyaan sakit. Apa ya? Jawabannya satu aja, sakit. Oke, seperti itu. Disubmit. Oke, tapi itu nanti. Kita masuk ke pengolahan data studionya. Nah, siapa ini? Sampai sini ada yang bingung nggak teman-teman? Sampai sini ada yang bingung nggak? Insya Allah. Oke ya, jadi rumusnya itu nanti saya update rumusnya di sini. Tadi kan belum ya. Saya update rumusnya. Yang tadi yang hadir masih ke bawah, Oke. Kemudian supaya form ini hanya bisa diakses oleh yang punya akun gitu ya. Ini tetap di restrict gitu, di restrict. Tapi tidak di limit, hanya dibatasi supaya diakses oleh si siswa yang ada di sekolah kita saja seperti itu. Kemudian dari data yang ini gitu ya. Dari data yang ini itu kita akan melakukan pengolahan datanya di data studio gitu ya. Oke, kita masuk ke data studio. Tapi saya ini dulu. Ini kan ada email yang bukan dari SMA ya. Jadi saya copy saja. Biar punyanya sini semua. Afifah itu misalkan Afrian. Kemudian kita bikin data studio. Kita bikin bank report. Kita pilih yang data utamanya adalah siswa, gitu ya. Data utamanya adalah siswa. Kita pastikan ini.
add to report. Kemudian karena data kehadiran itu ada di data ini, kehadiran PJJ daring, maka kita akan membuat yang namanya blend data. Kalau di dalam database itu namanya relasional gitu ya. Kita klik di sini, kita pilih add data, bukan di sini. Ini blend data. Ini siswa. Kemudian kita tambah add another data source. Ini ada enggak? Oh sebentar, kita tambahkan dulu. Kita add data source, pilih Google Sheet, gitu ya. Kita pilih yang kehadiran PJJ daring yang ini ya. Yang ini. Nah ini. Itu report. Oke. Berarti di sini sudah ada dua data di sini. Siswa sama kehadiran. Kita sekarang akan melakukan blend data atau percampuran data untuk kepentingan kita, untuk menampilkan data. Kita blend mana? Kita pilih yang siswa dulu. Blend data siswa, kemudian add another source, pilih yang kehadiran PJJ daring. Oke. Bentar, ini siapa? Di sini data ini email, di sini ada email address. Nah ini nyambung ya. Jadi link antara data siswa dengan data kehadiran itu diperoleh dari linknya adalah atau primary key-nya adalah email seperti itu. Sehingga kalau di dalam Google Suite for Education itu email itu menjadi primary key seperti itu. Kenapa? Dengan seperti ini nanti itu sebagai security ya, bahwa kita memastikan hanya data siswa yang dengan email tertentu saja yang diperbolehkan mengisi. Karena kalau di tempat kami itu ya satu siswa satu email dan itu melekat di device-nya seperti itu. Kemudian kita membutuhkan data nama di sini. Di sini. Data nama, ini record count-nya enggak usah. Kalau di kehadiran kita butuh tanggal, yaitu timestamp-nya. Kemudian butuh status kehadirannya apa. Ya, terus di sini kita butuh kelasnya. Misalkan dari sini nggak apa-apa, dari sini nggak apa-apa. Kelas. Kemudian kalau kita menginginkan ada date ring supaya nanti bisa diatur tanggalnya, berarti di sini date ring. Fungsinya untuk apa? Untuk nanti kita memfilter berdasarkan tanggal kehadiran. Itu ya. Jadi cara memblending datanya adalah seperti ini. Nama itu diperoleh dari mana? Dari data siswa. Kenapa? Karena di data kehadiran nggak ada nama, gitu kan? Adanya email seperti itu. Tapi diambil dari data ini. Kalau misalkan ingin melengkapi, pengen ada NIS dan macam-macam ya, misalkan ada NIS gitu ya. Ya udah ditaruh di NIS. NIS nama gitu ya. Ya, kalau sudah kita tekan tombol save. Nah, kita memiliki blend data. Nah, ini. Jadi ada 3 di sini. Kehadiran, siswa, dan blended. Blended itu data yang tadi kita pilih. Ya, kita hapus gitu ya. Kemudian kita pilih tabel di sini. Tabel. Yang kita butuhkan apa? Ya, yang kita butuhkan misalkan dari NIS. Terus nama, terus misalkan kelas,
status kehadiran gitu ya, status kehadiran. Ininya dihilangin ya. Ini sudah ketahuan. Nol itu artinya si anak tersebut belum isi gitu ya, belum isi. Nah, tadi yang isi hanya baru berapa orang. Coba kita lakukan filter gitu ya supaya bisa langsung ngecek. Add control, filter itu, terus kontrolnya kita pilih bukan email tapi kelas. Ini kita data stylenya pilih drop down ini. Oke, gitu kita preview. Nah ini tadi kelas 10 IPS 1 kalau nggak salah. Nah ini sudah muncul. IPS 1 sudah muncul. Coba teman-teman sekarang isi lagi ya, tetapi saya buka dulu restriknya. Isi lagi form kehadiran tadi gitu, tetapi kelas yang lain. Kelas yang lain. Ini kan 10 IPS 1, 10 IPS 2. Oh, sudah ada di ini. 10 IPS 1, 10 IPS 2. Oke, saya coba cek datanya. 10 IPS 1, 10 IPS 2. Nah, ini 10 IPS 2 sudah muncul. Kemudian 10 MIPA 2, 10 MIPA 2. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini. Jenis, nama, kelas, mungkin email enggak usah gitu ya. Email ini enggak usah. Email enggak usah. Karena tidak kita pakai. Jadi hanya NIS, bisa kita benahi NIS, nama, kelas, kemudian status kehadiran. Oke. Nih, udah. Ini semua gitu ya. Kalau kita mau filter berdasarkan kelas ya berarti ini. Kalau misalkan ingin dibikinkan data yang seperti kemarin, ada P-nya, ya udah di sini. Gitu ya. Kalau nol ini bisa kita atur di sini supaya munculnya enggak nol. Mana ya? Nah ini kan nol. Kalau misalkan kita kasih blank, ya berarti nanti kalau di view dia blank, enggak ada. Nah ini teman-teman, ini kelas ini dia mengikuti data dari mana gitu ya. Kalau kita cek di sini kelas dari blend ini ya, ini kan tadi kelas ngambilnya dari sini kan, harusnya dari sini karena kelas ini ada terus gitu loh. Nah, di sini ambil kelas yang di sini dihilangkan saja nggak apa-apa. Nah, save. Supaya data yang di sini muncul. Ini dihilangin, kelasnya di sini. Nah ini kelas. Karena dia nginduk di data siswa. Ini kelas yang
Oh sebentar, ini kelasnya harusnya menggunakan kelas yang di siswa. Ya, kelas yang di siswa. Kelas kontrol V-nya. Terus di sini, sebentar. Ini ya, sudah muncul semua. Nah ini. Kelas. Jadi kita pilih kelas. Terus ininya karena yang dicek adalah data kehadiran, ya udah di sini metriknya ini. Kita bisa cek ini bukan prosentase tapi value. Yang materi kemarin. Ini misalkan saya pilih kelas 10 MIPA 2. Oh, masih nama. Bukan nama ya. Kemarin apa? Bukan nama, tetapi status kehadiran. Nah, ini ya. Jadi kelas ini yang datang 10 MIPA 2. Oh, maaf. Dimensionnya adalah ini status kehadiran. Saya filter dulu. Enggak. Oke. Kita pilih 10 MIPA 2. 10 IPS 1. Nah ini ya. 10 IPS 1 yang hadir itu 1. Ini. Siapa saja yang misalkan sini yang alfa itu ini. Oh, di alfa ada. Yang terlambat siapa? Ini. Yang hadir siapa? Ini sudah ketahuan. Misalkan tadi siapa lagi? 11 IPS 2. 10 IPS 2, 10 IPS 2, 10 IPS 2. Nah ini. 10 IPS 2 yang nggak hadir itu sekian. Yang hadir itu sekian. Nah ini. Kalau misalkan ingin menampilkan di sini berapa datanya, ya berarti dicek di sini udah 100. Udah 100. Oke, teman-teman, itu caranya ya. Jadi kita memanfaatkan blended data supaya melengkapi data kehadiran di sini. Kan ini di sini bingung siapa namanya yang alpha. Kita menggunakannya email gitu ya. Ternyata di dalam Google Data Studio kita menggunakan yang namanya blended data, di mana data nama, kelas, gitu kan, itu bisa diambil dari data siswa, gitu kan. NIS termasuk NIS. Kemudian yang diambil dari sisi kehadiran itu hanya dia submit di tanggal jam submitnya dia, kemudian statusnya, di mana status itu merupakan rumus tersendiri. Seperti itu di sini. Seperti itu. Jadi misalkan nanti ada penambahan, ya otomatis di sini muncul otomatis. Misalkan gitu ya, saya sampel. Ini saya view.
Kemudian saya pilih di sini, masuk lagi, misalkan di sini switch akun, misalkan kelas yang lain, misalkan Fahrul. Berarti kelas berapa Fahrul? 10 MIPA 2. 10 MIPA 2. Ya. Terus klik submit. Fahrul. Harusnya nanti di sini muncul 10 MIPA 2. 10 MIPA 2. Nah ini 10 MIPA 2. Tapi ini mungkin ada sedikit jeda gitu ya, sampai dia Google Data Studio-nya itu bisa membaca. 10 MIPA 2. Nah ini Fahrul sudah masuk datanya kelas 10 MIPA 2. Jadi begitu siswa melakukan presensi, maka di Google Data Studio real time gitu. Kalau misalkan tidak real time, berarti bisa di refresh gitu, biar dia ngambil data terakhir seperti itu. Karena pada saat tampil pertama itu berarti dia tidak menggunakan data terakhir. Jadi untuk mengambil data terakhir pastikan kita refresh di reload. Kalau ingin dilengkapi dengan objek-objek yang lain, teman-teman bisa menggunakan materi yang kemarin seperti itu. Tetapi umumnya caranya adalah seperti itu. Berarti kita bikin dulu form kehadirannya seperti ini, tidak usah bingung-bingung gitu ya, tidak usah bingung nggak usah harus nggak harus ribet namanya siapa. Kenapa? Karena kita sudah punya data siswa. Jadi yang dipentingkan di sini selain ada form ini, jika kita memiliki database siswa. Untuk apa? Untuk pengolahan di sini. Ya, pengolahan di sini, sorry. Di sini. Di sini. Ini ya. Pengolahan data di sini. Nama, nih, itu ngambilnya dari mana? Dari siswa ini. Jadi tidak usah. Nanti kalau di webinar kemarin itu saya direvo, bagaimana kalau si siswa itu ada salah ketik nama? Tidak mungkin ada salah ketik nama gitu ya, karena di sini proses identifikasinya bukan pada nama, tapi pada email. Di mana email ini kalau konsepnya Google Suite ya ini wajib dimiliki oleh semua siswa seperti itu. Wajib dimiliki oleh semua siswa. Nah nanti monggo Google G Suite-nya itu mau menggunakan yang punyanya sendiri kalau bagi yang sudah punya. Kalau bagi yang tidak punya ya berarti menggunakan yang belajar.id gitu ya. Itu bisa seperti itu. Tetapi saya sarankan bikin dulu data siswanya karena ini nanti akan diambil datanya pada saat kita melakukan blended data untuk menampilkan ini. Jadi letak krusialnya sebenarnya ada di sini di status kehadiran. Kenapa menggunakan array formula? Karena nanti biar otomatis. Kalau menggunakan rumus biasa tidak array formula, berarti teman-teman nanti akan direpotkan dengan copy rumus. Kalau di sini tidak. Karena di sini saya simbolkan dengan AA. Ya, AA itu berarti misalkan data ini masuknya di A13, ya berarti di sini dia ngecek A13 seperti itu. Jadi otomatis dia akan mengecek semuanya seperti itu. Tidak usah
merubah karena di sini sudah diatur. Itu teman-teman mungkin nanti bisa didiskusikan. Itu. Mungkin ada yang bertanya. Ini Pak Top. Ya, gimana Pak Juan? Oke, Pak Topari, mau tanya nih, kalau dari fitur report yang Google Studio ini, apakah ada fitur untuk ekspor sebagai tabel ya? Misalnya tadi diklik sort kelas 11, terus ada klik tombol, terus keluar ekspor tabel. Nggak ada Pak ya? Ada. Jadi misalkan mana ya tadi? Ini ya. Ini saya view, klik kanan saja. Misal tabelnya ini kita klik gitu ya. Nanti ada download. Nggak kelihatan Pak Top, nggak kelihatan. Sebentar. Saya ambil charger dulu ya. Ini habis baterainya. Wah, mantap sekali kalau bisa. Bentar. Mantap ya Pak Om Juan ya. Betul, luar biasa. Iya. Banyak hal bisa kita lakukan sendiri tanpa harus meng-hire programmer ya Pak. Iya, cukup powerful Om Juan. Iya. Mudah. Bahkan bisa diekspor ke Excel itu Om Juan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan ya. Bisa diekspor ya? Ya tinggal diekspor aja itu nanti kalau tinggal di file download Excel aja nanti sudah jadi Excel. Mantap. Review. Report link. Copy link. Masih lockdown Om Juan itu Perum Kanisius. Maaf Pak. Yang di perumahan Kanisius itu masih lockdown ya Om ya? Masih satu gerbang karena kemarin tuh habis ada yang kena COVID sih, corona. Tapi satu pintu yang barat dibuka Pak. Oke Pak, bisa di copy. Halo teman-teman. Oke, bisa di copy Pak Bob, silahkan dilanjut. Oke. Jadi pertanyaan dari Pak Juan tadi ya, apakah datanya itu bisa diekspor gitu ya? Iya Pak. Jadi data yang tampil di Google Data Studio ini misalkan seperti ini ya. Misalkan 10 MIPA 2 gini. Atau tadi yang sudah ada datanya banyak 10 MIPA 2 seperti ini.
ingin dibikin di export tabel, tinggal klik kanan saja. Di sini ada download. Mau pakai apa? Misalkan export to sheet ini, maka dia nanti akan create. Nah ini sudah, tinggal diolah, mau disampaikan. Dari menu file itu ada download dalam bentuk Excel ya Pak Tom? Ada, tidak ada menu sih, cuma diklik kanan saja. Ini. Ini kayaknya kurang tanggal ya, maaf ini. Jadi di sini itu kurang timestamp. Mungkin di sini. Yang dari datasheet tadi itu loh Pak Tom, maksud saya. Gimana Pak Hari? Gimana Pak Hari? Misalkan kelas 10 IPS 2. Nah, ini ketahuan. Kelihatan ya? Halo? Jadi di sini tidak ada menu untuk download. Ya, tidak ada menu untuk download. Kalau nanti muncul gitu ya. Munculnya seperti ini. Kalau misalnya di sini tidak ada menu download. Ini ada download report gitu ya. Tetapi PDF. Ini PDF. Dan ini yang tampil itu semua. Tapi kalau misalkan tadi apakah bisa diekspor ke dalam Excel, itu tinggal klik kanan di sini ada export to sheet. Di sini. Hasilnya ya seperti ini. Nah, ini. Itu mungkin yang ditanyakan oleh Pak Juan tadi ya. Betul, Pak Topari, satu. Ya. Itu jadi kita sebagai admin, sebagai pemilik data ini tuh bisa ekspor sebagai apa sheet. Tapi kalau kita share ke orang lain, orang yang mendapat link share itu tidak bisa download Pak ya? Bisa diatur kalau nggak salah Pak. Bisa diatur. Bisa juga ya? Bisa. Wah kalau bisa luar biasa tuh. Nah sebentar edit dulu. Di sini ada hak aksesnya di sini ya. Ada prevent editor from changing access, disable downloading, printing. Oh, disable downloading. Oke. Jadi, kalau seperti ini nanti nggak bisa di-download. Terima kasih Pak Topari, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan. Kalau mau download, kalau enggak ya ini tinggal dicetak aja udah bisa. Tinggal apa tadi? Klik download report atau klik kanan download. Klik kanan download gitu ya. Nanti hasilnya PDF. Kalau ini PDF tampilannya seperti ini gitu. Tampilannya seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Itu. Ini di sini. Kita bisa sorting juga. Mungkin itu, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya minta link aja nanti Pak, saya terlambat masuk rekamannya ya Pak. Oh iya, nanti saya kirim di grup. Nah ini tadi Pak Juan, nah itu dia untuk hal seperti ini perlu minta bantuan programmer. Iya, memang ini cara gampang.
Dengan seperti ini kita tidak tergantung dengan program. Nanti linknya ini saya share saja. Invite, manage access, anyone. Ini contoh reportnya ya, itu sudah saya open hak aksesnya, jadi bisa dibuka di komputer teman-teman semua. Karena itu datanya data dummy, berarti bukan data asli kita. Mungkin ada yang lain yang belum jelas. Ini Pak Iwan dari mana ya? Ini ada Pak Iwan nih. Pak Iwan mana? Halo. Halo. Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, nanti bisa. Sudah paham, Pak. Mantap, Pak Topari. Ya. Sudah ada gambaran ya Pak Riki ya? Ya, bisa Pak, bisa Pak. Nanti bisa dicoba dulu di implementasi. Ini Pak Iwan dari Sidoarjo. Nanti saya kirim link ininya, videonya di grup. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran lah bagaimana cara membuat sistem kehadiran PJJ gitu. Walaupun ini sederhana, tapi ya menurut saya bisa dipakai daripada metani data satu persatu. Itu sungguh luar biasa. Yang penting di sini adalah aturannya disepakati dulu di awal. Kalau itu linknya itu di siswa itu yang di copy link yang mana? Link formnya saja, link form yang tadi, kan formnya saja yang di. Link formnya saja. Jadi bukan pada alamat Google Studio-nya ya? Enggak, Google Data Studio fungsinya untuk ngolah data, untuk menampilkan data. Misalkan itu di-share ke siswa ya nggak apa-apa. Di-share ke siswa untuk ngecek apakah sudah masuk atau belum. Di sini juga saya Pak, absen saya sudah masuk atau belum gitu. Padahal kan kalau sudah diklik submit ya insya Allah sudah masuk. Oke Pak, terima kasih. Selamat minum kopi Pak. Ngopi ya. Itu ya teman-teman ya. Monggo nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup biar. Terima kasih Pak. Pertanyaan. Gitu ya. Sampai ketemu. Iya Pak. Yuk. Selamat siang, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Yuk. Ya.